Di video ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang pengendalian, khususnya pengendalian aplikasi. Sebagaimana disampaikan di video sebelumnya, pengendalian aplikasi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu input control, berarti proses inputnya yang dikendalikan, kemudian proses control, prosesnya yang dikendalikan, dan kelompok yang terakhir yaitu output control, outputnya yang dikendalikan. Nah, salah satu yang ada di input control adalah validation control. Jadi melakukan validasi terhadap isi-isi formulir. Ya, nah ini yang akan kita coba dari sekian pengendalian yang biasanya ada di dalam pengendalian aplikasi. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membuat halaman yang seperti ini. Nah, di sini saya telah menambahkan tombol tambah. Tombol tambah ini ketika diklik akan diarahkan ke controller barang, lalu metode tambah baru. Jadi akan diarahkan ke controller barang, kemudian ke metode tambah baru. Nah, di metode tambah baru ini menggunakan model dalam rangka mempersiapkan data, lalu menampilkan sebuah view dengan nama V tambah barang baru. Nah, jadi view yang ditampilkan adalah yang ini. Nah, kemudian ketika disimpan, data ini akan disubmit ke controller barang metode proses tambah baru. Nah, di proses tambah baru ini, data yang diterima dari formulir akan dikirim ke model untuk disimpan. Setelah itu diarahkan kembali ke halaman daftarnya. Nah, cuma mengarahkan ke halaman daftar ini di video ini menggunakan metode yang seperti ini. Di sebelumnya ketika diarahkan ke daftar baru kita menggunakan cara yang seperti ini. Nah, namun yang disarankan sebenarnya adalah yang seperti ini. Jadi header, location, arahkan ke aplikasi. Aplikasi ini base URL, controller barang, metode tambah baru. Nanti kita jelaskan apa bedanya yang mengarahkan seperti ini dengan mengarahkan yang seperti ini. Ya. Oke, kita kembali ke fokus kita. Di sini kita akan coba melakukan proses validasi. Ketika diklik tombol simpan, harus diperiksa terlebih dahulu ini. Ya. Jika masih ada elemen yang belum diisi, maka akan kita tampilkan pesan kode barang belum terisi, atau nama barang belum terisi, atau satuan belum terisi, dan seterusnya. Nah, tata caranya yang harus kita lengkapi, formulir elemen form harus diberi ID. Ya, jadi elemen formnya harus memiliki ID. Kemudian elemen-elemen ini yang akan diperiksa isinya juga diberi ID. Oke, jadi kita tambahkan terlebih dahulu ID. Yang pertama di elemen formulir. Ya, ini harus memiliki ID. Nah, ID-nya bebas ya. Tapi jangan ada ID yang sama dalam satu dokumen ini. ID, contoh di sini saya beri ID formulir barang. Kemudian berikutnya elemen-elemennya juga ini semua diberi ID. Nah, jadi ini elemen inputnya barang diberi ID juga. ID. Nama ID-nya boleh sama dengan yang ini ya. Cuma di contoh ini saya membedakan supaya tidak salah persepsi nantinya. Saya beri nama ini KBRG. Kemudian berikutnya ini saya beri ID NBRG. Kemudian ini ID-nya diberi juga SBRG untuk satuan, lalu untuk harga juga diberi ID HBRG. Kemudian pilihan kategorinya, oke, pilihan kategori sudah ada ID-nya. Nah, setelah diberi ID,
Berikutnya kita melakukan pengecekan. Jadi oke. Kita beri keterangan bagus ya. Proses validasi isi elemen. Nah, caranya seperti ini. Ini kita menggunakan bahasa jQuery ya, bukan JavaScript. Jadi jQuery itu bahasa JavaScript sebenarnya, tapi disimpelkan. Nah, jQuery tolong cari dokumen yang memiliki ID formulir barang. Ketika di submit, artinya tombol simpannya diklik. Tombol simpan itu kan proses submit ya. Ketika di submit, tolong jalankan function di bawah ini. Nah, gitu ya. Jalankan. Nah, yang akan dilakukan adalah memeriksa satu demi satu elemen. Jika kosong, maka proses submitnya dibatalkan. Nah, jadi caranya seperti ini. Jika formulir ya, jika formulir yang bernama atau ber-ID ID batu bagar KBRG itu value-nya sama dengan kosong, maksudnya kosong, maka tampilkan pesan alert isi kode barang. Nah, yang terpenting ini return false, maksudnya proses submitnya batalkan ya, jadi proses submitnya dibatalkan ya. Kira-kira seperti begini membahasakannya. Sekarang kita coba uji ya. Kita coba uji kode barangnya dalam kondisi kosong. Kita refresh terlebih dahulu. Coba kita simpan. Kenapa error? Kode barang jika dokumen ber-ID. Oke. Kalau ini harusnya begini ya. Oke. Sekarang kita uji. Kita refresh, simpan. Nah, ini isi kode barang. Nah, berikutnya kita lanjutkan memeriksa elemen yang lain. Jadi kurang lebih metodenya seperti ini. Kita bisa copy. Nah, elemen berikutnya yang kita harus cek nama barang. Ya, nama barang tadi ID-nya adalah NBRG. Lalu berikutnya yang akan kita uji satuan. Oke, ini keterangannya isi nama barang, kemudian satuan tadi ID-nya apa ya, SBRG untuk satuannya. Oke, kita ganti SBRG. Nah, ini isi satuan barang. Nah, kemudian berikutnya harga, HBRG. Nah, HBRG ini hati-hati karena HBRG bisa jadi seperti ini kita anggap kosong, atau seperti ini. Berarti ada dua peluang. Jadi kalau harga ini isinya kosong begini atau nilainya cuma 0, nah, kita batalkan proses submit. Nah, berarti ada dua. Jadi kalau harga barang isinya kosong atau ya
atau bahasanya seperti ini, or, ya. Atau dokumen ini, dokumen harga barang, nilainya sama dengan kosong. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Isi harga. Nah, lalu elemen terakhir, kita copy yang ini. Elemen terakhir yang akan divalidasi adalah ini, kategori. Nah, kategori tadi isinya, ID-nya apa ya? Oke, pilih kategori. Nah, pilih kategori. Ya, jika value-nya, nah ini hati-hati karena value standarnya, pilih kategori. Coba kita lihat ya, value kita berikan salah satunya adalah yang ini. Ya, ini nih value-nya. Jadi ketika pilih kategori isinya seperti ini, maka pilih kategori ini value-nya adalah ini. Jadi bukan kosong ya, kosongnya ini seperti ini. Oke, value-nya seperti ini. Nah, kita beri keterangan. Pilih kategori. Oke, keterangannya boleh Anda bebas ya. Oke. Sekarang proses validasi kita selesai. Nah, kita uji. Nah, kita refresh. Kita uji satu-satu. Kode barang. Isi kode barang. Oke, sekarang kita isi. BRG 100. Kemudian coba kita simpan. Isi nama barang. Oke. Barang ke 100. Kita isi lagi. Isi satuan. Oke, diisi lagi satuan. Kilogram. Kita cek lagi nih. Isi harga. Terus jika dikosongkan seperti ini, ya isi harga. Nah, ya, kita isi lagi 100.000. Simpan lagi, pilih kategori. Nah, pilih kategori. Nah, lengkap ya. Jadi itu salah satu contoh proses validasi. Nah, sekarang kita coba buat validasi yang lebih variatif. Lebih variatif maksudnya seperti ini. Ketika diklik tombol simpan ini, kita tidak munculkan pesan seperti tadi, tetapi yang ini diganti warnanya mungkin menjadi merah. Kita ubah warnanya kira-kira seperti ini ya, ubah warnanya seperti ini ya. Tapi kita tidak tambahkan keterangan. Nah, kita ubah warna seperti ini ya. Oke, nah sekarang untuk merubah warna seperti ini ya, untuk merubah warna seperti ini, pada dasarnya di view ini, khususnya di grupnya ini, ditambahkan lagi sebuah kelas. Nama kelasnya seperti ini, hash error. Nah, ketika ada hash errornya, maka hasilnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Nah, merah. Nah, sekarang tantangan kita adalah kita akan menambahkan hash error di grupnya ini ya, kalau ID barangnya kosong. Nah, ditambahkan hash error. Nah, oke, sekarang kita normalkan terlebih dahulu. Save. Kita kembali ke validasian tadi ya. Nah, jadi metode validasinya masih sama.
yaitu ketika disubmit. Ketika disubmit. Tapi di sini bukan menampilkan sebuah pesan, ya, bukan menampilkan pesan. Nah, caranya gini, yang diperiksa itu kan elemen K-barangnya ini. Nah, coba saya hapus dulu ini ya. Kita hapus. Nah, kita hapus semua. Oke, yang diperiksakan K-barangnya. Tetapi yang akan diberikan kelas, yang akan ditambahkan kelas, yang diperiksa adalah ini. Tetapi yang akan ditambahkan kelas adalah yang ini. Ya, yang akan ditambahkan kelas adalah yang ini. Nah, cara pertama, yang ini bisa ditambahkan ID. Jadi bisa gini, ID ini grup K-barang. Ya, kita tambahkan. Bebas ya. Saya beri nama ini adalah grup K-barang. Ya, grup K-barang. Ini contoh saja di sini ya, contoh. Jadi ketika ID K-barang ini kosong, maka grup yang bernama GK barang ini ditambahkan kelas dengan nama kelasnya has error. Nah, saya ambil ID-nya ini. Nah, caranya seperti ini. Jika ini kosong, K barang kosong, tolong cari dokumen yang ber-ID grup K barang ini, kemudian tambahkan kelas. Nama kelasnya adalah has error. Nah, ya, nama kelasnya has error. Nah, sekarang kita coba. Lalu jangan lupa batalkan proses submitnya. Ya, nah, sekarang kita coba save, kemudian kita uji. Kita refresh terlebih dahulu. Coba tidak diisi, kemudian disimpan. Nah, tuh langsung berubah has error. Nah, cara lain, ya, ketika ini grupnya tidak diberi ID, ya, ini tidak diberi ID, elemen ini dicari induknya. Ingat, elemen ini induk atau satu tingkat di atasnya adalah grup yang ini. Induk berikutnya, ya, hierarki sebelumnya lagi adalah yang ini. Nah, sekarang yang kita cari adalah satu tingkat di atasnya, berarti ini. Jadi caranya gini. Nah, caranya kayak ini. Jika K barang kosong, maka cari induknya K barang, lalu tambahkan kelas has error. Nah, cara mencari induknya seperti ini. Cari dokumen yang ber-ID KBRG, ya, yang ber-ID KBRG, kemudian cari induknya, ya. Nah, berarti sampai di sini berarti induk yang dimaksud adalah induk dari KBRG, ya. Jadi ini maksudnya induk dari KBRG. Berarti yang dimaksud induk KBRG ini KBRG-nya, lalu induknya, berarti sampai di sini. Kalau ditambahkan lagi paren sekali, maka akan sampai di sini. Maksudnya seperti ini. Ketika ditambahkan lagi paren, ya, berarti akan sampai di posisi ini,
Karena KBRG parennya ada di ini, lalu paren lagi berarti sampai di sini. Nah, sekarang kita pengennya kan cuma sampai di sini, karena ini yang mau ditambahkan kelas has error. Nah, berarti parennya cuma sekali. Paren. Nah, ya. Lalu ditambahkan kelas add kelas, nama kelasnya has error. Ya. Nah, sekarang kita save, kita uji, refresh dulu, coba kita save. Nah, itu jadi juga ya. Nah, itu kira-kira caranya. Jadi dengan tidak perlu memberikan ID pada elemen ini ya, karena pada dasarnya dengan memberikan ID itu akan membebani aplikasi kita ya. Ketika banyak elemen yang menggunakan ID, sebenarnya sangat tidak disarankan ketika banyak ID di dalam elemen, tapi ya, itu adalah opsi terakhir ya. Selama tidak ada opsi lain, sebaiknya ya menggunakan ID, tapi kalau tidak ada, hindari penggunaan ID yang berlebihan. Nah, sekarang berarti perlakuannya sama dengan yang ini ya. Sisa di copy. Yang dicari adalah induk dari NBRG. Cari induk NBRG. NBRG, cari induknya, tambahkan kelas has error. Sekarang kita uji lagi, coba. Nah, kita refresh dulu. Ini kita isi, coba. Nah, oke. Sekarang kita isi ini. Nah, itu ikut merah. Nah, sekarang mestinya ini harus kembali kalau sudah terisi. Ya, coba tadi permasalahannya, kita refresh ya. Permasalahan yang kita hadapi. Kode barang XX. Tarik. Dalam kondisi kosong, simpan, oke, merah. Sekarang kita isi. Nah, ini kosong. Nah, yang tadi merah masih ke bawah. Mestinya, jika ada isinya, maka kelasnya yang has error dihilangkan. Nah, jadi caranya seperti ini. Else, selain itu, maksudnya ya, induknya ini kelasnya dihilangkan. Cara menghilangkan kelas seperti ini, remove kelas, tapi tidak usah di return submitnya ya, tidak usah ditambahkan ya ini, supaya berlanjut ke proses berikutnya. Nah, sekarang kita uji. Nah, kita uji, refresh. Sekarang kita kosongkan, merah. Sekarang lagu berikutnya kita isi lagi, simpan. Nah, itu kelasnya sudah terremove. Nah, cara yang paling praktis kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Semua elemen sebelum kita melakukan if ini dihilangkan hash errornya terlebih dahulu. Jadi mulai dari ini dihilangkan semua ya, mulai KBRG, lalu NBRG ya, lalu berikutnya nama satuan BRG kita hilangkan, lalu harga juga kita hilangkan, kemudian elemen terakhir setelah harga kategori ya. Nah, ini kategori ya, kita hilangkan juga yang ada di induknya. Nah, gitu. Nah, sehingga kita tidak perlu yang ini ya, karena sebelum diperiksa semua dihilangkan terlebih dahulu ya, semua diperiksa. Nah, sekarang coba kita cek hasilnya, pasti sama dengan yang tadi ya. Oke, kode barang kita kosongkan, simpan, merah. Sekarang kita isi. Nah, ini karena ketika disubmit
semua dia hilangkan terlebih dahulu, lalu dilakukan pemeriksaan satu persatu. Nah, jadi kita akan perlakukan seperti itu semua. Nah, sampai dengan ini. Kemudian berikutnya ini. Berikutnya ini. Sisa kita ganti apa yang kita cari ini SBRG. Kalau kosong cari induknya. Kalau harga barang ini oke, cari induknya harga barang. Kalau kategori kosong cari induknya lagi, pilih kategori. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba kita uji lagi. Refresh. Kita kosongkan. Kosong. Kita isi. Kosong lagi. Nah, sekarang kita ganti dengan cara lain. Nah, kita uji dengan cara lain. Kita atur ketika disimpan semua yang kosong langsung berubah jadi merah. Nah, caranya kita buat dulu sebuah variabel di sini. Contoh variabelnya terisi sama dengan iya. Ya, terisi sama dengan iya. Lalu di sini kita jangan hentikan. Kita ganti nilainya variabel ini. Nilai variabel ini terisi tidak. Kemudian ini juga kita ganti sini, terisi tidak. Di sini terisi tidak. Terisi sama dengan tidak. Terisi sama dengan tidak. Ya. Jadi ketika pertama kali dijalankan, semua dihilangkan hash errornya. Lalu variabel terisi dibuat dengan nilai iya. Kemudian ketika kosong diubah menjadi warna merah. Lalu variabel terisi diubah menjadi tidak. Agar proses submitnya terhenti, dibatalkan, dibuat di sini. Jika variabel terisi itu sama dengan tidak, maka dilakukan return false. Artinya proses submitnya dibatalkan. Ya. Nah, coba kita save. Kita refresh. Nah, sekarang kita submit. Nah, semua jadi merah. Nah, sekarang ini coba kita isi. Isi, submit. Nah, yang ini sudah normal. Nah, kira-kira seperti itu tata cara untuk melakukan proses validasi. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Sampai ketemu di proses kontrol aplikasi di video berikutnya.